Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir kelas C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Afdal MPD Kons. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teori type Myers-Briggs. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Ega Fitria Zalma dengan NIM 20006136. Selanjutnya, saya sendiri yaitu Eltri Pratami Almezanda dengan NIM 20006137. Dan yang ketiga, Fani Gunita Yasi Putri dengan NIM 20006139. Baiklah, langsung saja. Yang pertama mengenai konsep dasar teori type Myers-Briggs. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI berdasarkan pemikiran C. Gejang tahun 1921 sampai 1971 mengenai persepsi, judgement, dan sikap yang digunakan oleh setiap tipe yang berbeda dari individu. Persepsi adalah kemampuan psikologis individu untuk sadar pada hal-hal, orang-orang, dan ide-ide. Judgement melibatkan berbagai cara untuk menyimpulkan apa yang telah dipersepsikan individu tersebut. Teori Myers-Briggs menyimpulkan bahwa setiap individu mempunyai 4 macam modus utama untuk beroperasi. Yang pertama yaitu aliran energi kita, mendefinisikan dari mana kita mendapat energi atau stimulus, apakah dari luar atau dari dalam. Yang kedua, bagaimana cara kita menerima informasi. Merujuk pada cara kita berinteraksi terhadap suatu informasi, apakah dengan kelima indera atau sensing, atau dengan intuisi atau intuitif. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita memutuskan sesuatu, merujuk pada cara bagaimana kita memilih sesuatu, apakah didasarkan logika atau thinking, atau perasaan atau feeling. Yang keempat, gaya hidup sehari-hari adalah teori yang dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers yang sebelumnya tidak terdefinisikan oleh Carl Jung. Apakah kita lebih suka terorganisir, terencana, dan lebih terjadwal atau judging, atau lebih suka fleksibel, lebih nyaman dan terbuka, dan lingkungan santai atau perceiving. Selanjutnya, karakteristik teori Myers-Briggs. Teori type Myers-Briggs berhubungan dengan cara individu mengobservasikan dunia dan membuat kesimpulan berdasarkan persepsi mereka. Dalam mengobservasikan dunia, langkah pertama yang dilakukan individu adalah melakukan persepsi tentang lingkungan. Langkah kedua adalah individu membuat kesimpulan tentang yang diterima. Dalam menerima dan menilai ini, individu juga mempunyai berbagai kombinasi menurut Myers. Seperti yang dikutip oleh Richard S. tahun 1992 dalam Yulidar Ibrahim tahun 2002, ada beberapa kombinasi yaitu yang pertama, orang yang mengandalkan pengertian dan pemikiran dalam menilai, maka lebih menyukai untuk mengkoreksi data yang dapat dari observasi. Yang kedua, orang yang mengandalkan pada pengertian dan perasaan, sadar akan pentingnya perasaan diri sendiri. Mereka lebih menekankan observasi tentang objek. Yang ketiga, orang yang mengandalkan intuisi dan perasaan akan memfokuskan pada observasi-observasi atau yang baru terjadi. Mereka beradaptasi untuk melakukan pendekatan kreatif dalam pertemuan manusia dan diimbangkan dengan objek yang diobservasi. Dan yang terakhir, orang yang mengandalkan intuisi dan pemikiran dalam membuat keputusan karir didasarkan pada pekerjaan dengan menggunakan filsafat dan proyeksi di masa datang. Selanjutnya, keunggulan teori type Myers-Briggs. Yang pertama, dirancang untuk mengimplementasikan teori. Yang kedua, berdasarkan teori, ada dinamika hubungan yang khusus antar skala yang kemudian akan mengantar penjelasan tentang 16 tipe karakteristik kepribadian. Yang ketiga, deskripsi tipe-tipe ini dan teorinya sebenarnya dapat dijelaskan dalam kerangka perkembangan manusia seumur hidupnya. Yang keempat,
Skala ini memperhatikan fungsi dasar manusia, yaitu persepsi atau judgement yang selalu ada di perilaku manusia, sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan dalam hidup sehari-hari. Dan yang kelima, hasil dari Myers-Briggs Teori Indikator atau MBTI tidak bersifat menilai sehingga tidak ada yang baik dan buruk. Selanjutnya, kelemahan teori type Myers-Briggs. Yang pertama, teori Myers-Briggs kurang memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga akan mempengaruhi hasil tes MBTI. Yang kedua, walaupun teori ini bertahan lama, namun validitas dari tes MBTI masih perlu dipertanyakan. Dan yang ketiga, hasil dari tes MBTI bersifat statis, hanya berorientasi pada hasil dari tes MBTI. Selanjutnya, aplikasi teori kepribadian Myers-Briggs. Dalam kehidupan sehari-hari, perlu diketahui teori ini dapat berguna untuk mengidentifikasikan kepribadian individu lain sehingga memudahkan kita untuk menentukan sikap dan perilaku kita kepadanya supaya terjadi arus komunikasi yang baik. Selain itu, metode Myers-Briggs dalam kehidupan sehari-hari juga digunakan untuk yang pertama, bimbingan konseling. MBTI sangat berguna di dunia pendidikan dan pengembangan karir. MBTI bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan kuliah sampai dengan profesi yang cocok dengan kepribadian. Yang kedua, pengembangan diri. Dengan MBTI, kita bisa memahami kelebihan atau strength diri kita sekaligus kelemahan atau weakness yang ada pada diri sendiri. Kita bisa lebih fokus mengembangkan kelebihan kita sekaligus mencari cara memperbaiki sisi negatif kita. Dan yang terakhir, memahami orang lain dengan lebih baik. MBTI membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara kita berperilaku. Jadi, terimalah perbedaan yang ada. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.